teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang etika berinteraksi dengan sahabat disabilitas. Yuk kita simak bersama. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Anda melihat para penyandang disabilitas di sekeliling Anda? Mungkin tidak semua dari kita pernah berinteraksi dengan para penyandang disabilitas, karena mereka masih menjadi masyarakat yang termarginalkan di Indonesia, tidak memiliki keleluasaan dalam beraktivitas, bahkan untuk mendapatkan pemenuhan hak asasi seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan pun tidak mudah. Untuk memahami lebih lanjut mengenai disabilitas, mari kita pelajari konsepnya. Penyandang disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia. Tidak hanya laki-laki perempuan, tinggi pendek, hitam putih, orang tua anak, tetapi ada juga disabilitas dan non-disabilitas. Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus dianggap memiliki hak asasi yang sama dengan manusia lainnya, yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Dalam ruang lingkup suatu negara, penyandang disabilitas adalah bagian dari warga negara yang hak asasinya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Istilah disabilitas juga berbeda dengan istilah cacat. Bahkan istilah disabilitas hadir untuk menggantikan istilah cacat yang bermakna negatif dan bahkan sudah identik dengan kata rusak atau tidak normal. Selain itu, istilah cacat fokus dengan cara pandang medis, yaitu menilai hambatan yang dialami seseorang adalah karena kondisi fisiknya. Misalnya seseorang yang terhambat untuk naik ke lantai 2 suatu bangunan adalah karena fisiknya yang menggunakan kursi roda. Sedangkan disabilitas memandang hambatan yang dialami seseorang adalah karena lingkungan atau fasilitas yang tidak aksesibel. Misalnya tidak bisanya pengguna kursi roda naik ke lantai 2 bukan karena fisiknya, namun karena bangunan tersebut kurang melengkapi fasilitas dengan bidang landai atau lift yang menjadikannya dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Dengan menggunakan istilah cacat yang fokus kepada fisik seseorang, maka muncul anggapan fisik yang normal dan tidak normal, di mana penyandang cacat masuk dalam kategori tidak normal. Bahkan dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kecacatan masuk dalam kriteria masalah sosial. Sedangkan dalam istilah disabilitas, tidak ada kendala dengan kondisi fisik seseorang, karena permasalahan hambatan dalam menjalankan aktivitas disebabkan oleh lingkungan atau fasilitas yang tidak aksesibel. Oleh karena itu, dalam konsep disabilitas, semua manusia dianggap sama dengan berbagai keunikannya, dan keunikan itulah yang harus mampu diakomodasi oleh lingkungan di sekitarnya. Dari segi penyelesaian masalah, cara pandang cacat berpikiran bahwa perubahan harus dilakukan terhadap ketidaknormalan fisik seseorang, sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau fasilitas yang sudah ada. Dengan cara pandang itu, ditambah dengan anggapan bahwa penyandang cacat adalah seseorang yang tidak normal, maka penyelesaian dilakukan dengan berdasar kepada belas kasih orang lain. Dengan berdasar pada belas kasih, maka konsep penyelesaian pada istilah cacat hanya mengandalkan bantuan sosial belaka, yang dijalankan apabila kebutuhan utama sudah terpenuhi. Bahkan keberadaannya bisa ada atau tidak bergantung kepada kebaikan hati pengalokasian anggaran. Sedangkan dalam konsep disabilitas, penyelesaian dilakukan dalam segala aspek kehidupan manusia, dan pelaksanaannya masuk dalam komponen utama karena tidak membedakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Misalnya, dalam pembangunan di bidang transportasi, armada angkutan umum harus memiliki desain yang ramah terhadap disabilitas, seperti memiliki bidang landai untuk akses masuk dan keluar, dan memiliki sistem pengumuman yang berbentuk audio, visual, dan taktual. Begitu pula dalam sektor pekerjaan, pelatihan kerja harus aksesibel terhadap para penyandang disabilitas dan mampu mengarahkan penyandang disabilitas bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama,
Setelah memahami konsep disabilitas, maka tidak ada lagi alasan untuk menggunakan istilah cacat dalam menyebut penyandang disabilitas. Dengan begitu, setidaknya menghindarkan penggunaan istilah negatif untuk menyebut sekelompok masyarakat tertentu. Kedua, mari periksa bersama, apakah fasilitas dan pelayanan umum di sekitarmu sudah ramah untuk penyandang disabilitas? Apakah sudah ada bidang landai atau lift sebagai alternatif penggunaan tangga? Apakah pusat informasi atau pengumuman sudah dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang aksesibel seperti bentuk audio, visual, dan taktual? Dan apakah para pemberi layanan umum sudah memahami konsep disabilitas dan tahu cara menghadapi penyandang disabilitas? Apabila belum, mari layangkan masukan atau bahkan tuntutan kepada pihak terkait untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Ketiga, berhentilah mengeluarkan ejekan atau pernyataan yang memunculkan stereotip negatif terhadap para penyandang disabilitas. Misalnya, mengolok-olok seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau skizofrenia dengan ucapan orang gila, atau menjadikan kata autis sebagai istilah negatif untuk menyebut seseorang yang tidak mau peduli dengan lingkungan sosialnya. Kita harus mulai hentikan dari diri kita sendiri dan mengkritisi, bahkan melaporkan kepada kepolisian apabila ada yang melakukan penghinaan terhadap penyandang disabilitas. 3 hal itu dapat kita lakukan mulai dari sekarang dan mulai dari diri kita sendiri. Mari upayakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam kampanye Disabilitas Bergerak demi mewujudkan Indonesia yang ramah disabilitas. Tahukah kamu? Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin bahwa pendidikan adalah hak bagi semua warga negara Indonesia. Itu berarti semua warga negara termasuk penyandang disabilitas punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, khususnya untuk bersekolah. Menurut data Badan Pusat Statistik berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 2018, saat ini sudah ada 54,26% penyandang disabilitas di Indonesia yang sudah pernah bersekolah. Angka itu masih harus terus ditingkatkan sampai dapat seimbang dengan tingkat pendidikan non-penyandang disabilitas yang sudah mencapai 88,21%. Kondisi disabilitas seseorang tidak boleh menjadi penghalang untuk mendapatkan pendidikan. Penyelenggara pendidikan harus memastikan pendidikan inklusif berjalan secara optimal dan aksesibel agar penyandang disabilitas dapat mengikuti proses belajar dan mengajar dengan baik. Mari wujudkan Indonesia Inklusif 2030 dengan memastikan anak dengan disabilitas di sekitar kita mendapatkan hak pendidikannya. Teman-teman, tayangan tadi informatif sekali kan? Kita mendapat pesan penting bahwa sahabat disabilitas merupakan bagian dari keragaman hidup. Itu sebabnya pendidikan di Indonesia juga sudah lebih inklusif. Jika kita saling berkolaborasi, tentu akan terjadi suatu kebersamaan yang kuat. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Usaha apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi sahabat disabilitas? Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Menurut lo, seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan nih dari sekarang. Sudah ku bilang, tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik.
Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang dan dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Banyak dari kita yang tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman penyandang disabilitas sehingga sulit berteman. Simak obrolan drummer dan YouTuber Rani Ramadhani bersama aktivis tuli Surya Sahetapi tentang bagaimana cara ngobrol dengan teman tuli. Hai guys, jadi sekarang aku sedang bersama dengan teman kecilku. Ada Surya di sini. Surya. Hari matahari mengalir semua harapan. Surya. Teman dari kecil. Berapa ya? 2003 kalau 2003. Main PS bareng minggu. Surya ini sekarang seorang aktivis tuli. Aku sangat bangga banget sama Surya yang sekarang dan bangga banget dengan hasil kerja kerasnya dia untuk membuat Indonesia jadi bangga banget. Anda juga pengen bahas aja sih, waktu itu kan udah pernah bikin video sama kakakku Kamanda, teman tuli, teman dengar. Sekarang maksudnya pengen lebih dalam lagi sama Surya karena Surya seorang aktivis juga. Jadi aku pengen tahu dari sudut pandang kamu, apa yang kamu rasain bagus dari media selalu bagi bahasa jahat daripada berubah ya. Ingatin apa? Trauma dari tahun 2012 ketemu orang tua punya anak tuli, orang tua berkenal diri. Oke, aku respon pagi berbah. Halo, nama saya Surya. Orang kamu tahu jahat. Surya bisa ngomong jelas. Kamu cuma nasi. Aku anak kau seperti itu, orang tua seperti itu. Padahal anak itu tidak salah. Karena aku ingat teman-teman tidak semua bisa seperti saya berbah, harus menghormati cara mereka komunikasi seperti apa. Tadi itulah kenapa saya ingin bersuara bahasa isyarat. Lihat kami bersuara dibandingkan. Betul, jangan terbuka. Jangan dibandingin, maksudnya karena setiap orang pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tadi baru diskusi mana orang dengar mau ketemu orang tuli. Iya, bingung. Takut ya. Teman dengar itu bingung untuk memulai komunikasi sama teman tuli itu seperti apa. Mungkin pengen ngobrol, tapi bingung. Udah usah deh dia. Tapi kan sayang mikir satu sama lain seperti sombong. Iya betul. Pertama itu tanya dulu. Tanyanya jangan kayak bisa ngomong, jangan. Akan lebih baik kalau tanyanya lebih nyaman, komunikasinya seperti apa. Tulis. Maka tulis. Komunikasi mau isyarat, atau ngomongnya pelan-pelan. Kalau tulis, kalau misalkan nggak ada kertas bisa di handphone, tulis. Jadi apa yang teman-teman tuli rasain kalau dipanggil tunarungu, rasanya nggak enak. Itu juga ada sebutan normal sama tunarungu. Aku kurang setuju sih karena menurut aku kalau teman tuli itu bukan yang nggak normal, mereka masih bisa bernapas, masih bisa berpikir, masih bisa mengerjakan hal-hal lain. Perbedaannya hanya memiliki kekurangan di bahasa pendengaran. Jadi bukannya berarti bukan dengan normal, bukan. Karena dulu kan aku mantan tunarungu, gimana saya harus bisa seperti kalian orang dengar, bisa bicara, bisa berbah, menutupi diri sebagai orang yang bisa dengarnya dulu. Jarang lagi tuli. Bedanya apa? Kalau teman-teman tuli memilih tuli karena kata tuli dari perspektif sosial budaya, gimana mereka tidak bisa mendengar tidak ada masalah. Cara punya identitas budaya komunitas dan bahasa isyarat. Kalau tunarungu itu perspektif dokter gimana orang nggak bisa dengar itu bermasalah. Harus diperbaiki. Tadi yang memilih
identitas itu masing-masing karena bisa memaksa artinya juga. Ada beberapa orang yang ditulis, oke, ada beberapa yang ditulis, oke, terserah, yang penting nama. Aku dari kecil Kemanda suka ajarin dikit-dikit bahasa isyarat. Ternyata banyak manfaat untuk teman tuli, manfaat untuk teman dengar. Aku sering bertanya sama teman-teman dengar, kenapa orang dengar mau belajar bahasa isyarat? Mana kalian ikut supaya bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli? Padahal menurut aku bukan, lebih dari itu. Lebih banyak. Pertama, kalau pernah mengenal kalau komunikasi yang pakai ingat atau pakai suara, mungkin kita air laut, ya kan? Bagaimana? Pakai bahasa isyarat. Yang kedua, kalau tempat preaching atau konser, kalau ngomong kalian dengaran kan? Tadi baju bahasa isyarat. Yang ketiga, bahasa isyarat itu bahasa kedua buat orang-orang dengar. Ya. Tadi buat bahasa baru. Ada ekspresi kan, ada pakai ekspresi, otak jadi aktif dan awet muda. Kan? Manfaat untuk belajar bahasa isyarat itu bukan cuma semua keuntungan itu untuk teman tuli, enggak. Ternyata memang ada manfaat juga untuk teman-teman dengar. Kalau teman-teman bisa merasa bukan bermasalah, tapi masalah kami adalah orang-orang, bagaimana orang-orang memahami kami, itu tugas masalah kami itulah. Aku pernah dengar sebuah case, ini ada satu orang teman tuli, dia diskusi atau kumpul sama teman-teman dengar. Tapi teman tuli ini merasa seperti orang-orang cuek, seperti nggak mau ajak ngomong, jadinya sedih. Di sini kalau menurut aku nih ada seperti salah paham. Teman tuli pikir semuanya sombong, nggak mau ajak ngobrol. Tapi mungkin kalau kita lihat dari sisi lain, teman dengar itu bingung untuk memulai komunikasinya gimana. Takutnya nggak bisa komunikasi, nanti jadi canggung, nanti jadi awkward, jadinya bingung, kayak yaudah deh nggak usah ngomong deh, diem aja. Padahal sebenarnya mungkin mereka bisa ngobrol yang baik gitu. Makanya kembali ke yang tadi, coba dulu tanya nyamannya komunikasi seperti apa. Beberapa teman dengar bertanya mau belajar bahasa isyarat gimana? Bisa tanya Instagram Pulsisindo, atau kalau lebih bagus ketemu komunitas itu di tempat kalian. Aku sangat bangga, sangat menghargai semangat kamu untuk memperjuangkan hak-hak dari teman tuli. Contohnya seperti kalau nonton bioskop ada tes, karena seperti yang aku udah pernah ngomong juga, masih tidak adil. Kamu cuma lihat gambar tapi tidak mengerti ngomong apa. Apalagi kalau nonton berita di TV, jadi ketinggalan berita, nggak tahu update berita apa. Ya, senang juga sekarang orang-orang sudah lebih sadar. Ada teman-teman disabilitas yang harus dirangkul, bukan dijauhin. Karena kita semua pergunakanlah semua indera-indera kita yang berfungsi dengan baik itu untuk membantu teman-teman yang memiliki disabilitas. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Inspirasi apa yang bisa kita peroleh dari sosok Kak Surya Sahetapi? Jelaskan. Bu, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya Bu. Ya tapi kan kamu masih muda, pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat Bu, tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Dalam rangka pemerataan pendidikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Pertama, jalur zonasi yang mempunyai kuota paling sedikit 50% setiap sekolah yang ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi untuk siswa keluarga ekonomi kurang mampu, paling sedikit 15% di setiap sekolah. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang disediakan paling banyak 5% di setiap sekolah. Yang terakhir, jalur prestasi. Jalur ini disediakan di setiap sekolah sebanyak sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali.
Jalur ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota. Dalam kehidupan sehari-hari penting bagi kita untuk mengenali hambatan penyandang disabilitas, memahami aksesibilitas bagi mereka, termasuk sikap sopan dan ramah ketika berhadapan dengan mereka. Mari kita simak etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual dan disabilitas netra. Hai teman-teman, kali ini kita akan menyaksikan cara berinteraksi yang beretika dengan disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual adalah orang yang mempunyai keterbatasan dalam mengingat dan berkonsentrasi. Biasanya, mereka memiliki wajah yang hampir sama. Halo Namira. Etika berinteraksi dengan disabilitas intelektual. Berbicaralah langsung kepada mereka, bukan kepada pendampingnya. Juga ciptakan suasana yang ramah dan perbanyak senyum. Oh Bunda, lo jadi kan main bulu tangkis? Oh iya jadi, ntar ya aku main dulu. Mau aku main dulu ya benangan Alfi. Ya udah Bunda, yuk. Cara mendampingi disabilitas intelektual. Pertama, satu orang pendamping untuk satu disabilitas intelektual. Oh iya, aku boleh kartu identitas kamu gak? Boleh. Boleh ya. Kedua, pastikan kartu identitas disabilitas intelektual selalu dibawa oleh mereka. Karena dalam kartu ini terdapat informasi penting dalam keadaan darurat. Kartu identitas Down Syndrome. Nama Namira Zania Sirega, nomor orang tua Anzini, nama pendamping Via, alamat rumah Jalan 7 Timur, Blok D1. Oke deh, kita jalan lagi yuk. Ketiga, peka terhadap perubahan emosi mereka. Karena mereka sulit mengekspresikan perasaannya, jadi kita harus aktif bertanya kepada mereka. Namira, kamu kenapa? Namira capek? Enggak. Lapar? Enggak. Oh, pasti haus? Kalau gitu kita cari minum aja kali ya? Yuk. Yuk. Kita beli sini aja ya? Namira mau minum apa nih? Keempat, gunakan gambar atau video untuk menjelaskan sesuatu kepada mereka. Mau teh, kopi, atau jus? Teh aja? Oke deh. Tehnya 2 ya Mbak. Sampai. Sekarang Namira siap kan main bulu tangkis? Oh siap dong. Tapi nggak tahu cara mainnya. Yo, ide bagus. Namira, untuk bermain bulu tangkis itu cara berkomunikasi dengan disabilitas intelektual. Gunakan kata-kata yang tidak berbelit-belit serta menjelaskan maksud kita dalam bahasa yang sederhana dan berulang-ulang sampai mereka mengerti maksud tersebut. Kita perlu raket, kok, dan net. Sekarang kita belajar cara memukul koknya dulu ya. Yuk, begini caranya ya. Sekarang kamu coba ya. Semangat, kamu bisa. Coba lagi. Bisa. Hai teman-teman, kali ini kita akan menyaksikan cara berinteraksi yang beretika dengan disabilitas netra. Disabilitas netra adalah orang yang memiliki keterbatasan dalam indera penglihatan dan mengoptimalkan indera pendengaran dan sentuhan. Etika berinteraksi dengan disabilitas netra. Salam, sapa, dan sentuhkan punggung tangan kita kepada tangan mereka sambil menyebutkan nama kita. Hai Kak Andira, ini aku Novi. Hai Novi. Mau kemana? Mau pulang sih, tapi mau makan dulu. Selalu tanyakan terlebih dahulu apakah mereka membutuhkan bantuan atau dampingan kita. Kalau gitu bareng aku aja, aku makan. Ya udah boleh. Yuk.
Dalam menuntun, biarkan disabilitas netra yang memegang pendamping, bukan sebaliknya. Turun 4 anak tangga ya, Kak? Oke. Cara berinteraksi dengan disabilitas netra. Disabilitas netra memegang siku tangan pendamping dan posisi pendamping 1 langkah di depan. Memberikan informasi terkait dengan situasi dan sekeliling jalan. Pegangkan tangan disabilitas netra ke pintu mobil atau rangka atas pintu jika ingin memasuki mobil. Ini gagang pintunya, Kak? Ya. Sentuhkan atau pegangkan tangan disabilitas netra ke sandaran kursi apabila memberikan tempat duduk. Memberikan informasi jika ada fasilitas aksesibel bagi disabilitas netra. Kita udah sampai depan lift nih, Kak. Oke. Ada tulisan braille tuh. Oh ya, di mana? Sebelah sini. Oh iya bener. Tulisannya lift bagi disabilitas. Kita naik yuk. Yuk. Ketika berjalan di lokasi yang sempit, pendamping melipat tangan ke arah belakang sejajar dengan pinggang pendamping. Terima kasih, Mbak. Ini kursinya ya, Kak? Informasikan menu yang tersedia kepada disabilitas netra. Sekarang kita lihat menunya dulu ya, Kak. Oke. Ada presto goreng, presto bakar, nasi goreng. Kalau nasi gorengnya ada apa aja? Ada nasi goreng kampung, jambal, seafood. Nasi goreng seafood deh, sama tempe goreng. Sudah seafood mau tempe goreng ya. Okay. Kalau minuman ada teh manis, teh tawar, es jeruk, sama macam-macam jus. Es teh tawar aja deh. Es teh tawar ya. Mbak, menginformasikan letak peralatan makan dan minum, juga posisi makanan dengan menggunakan arah jarum jam. Makanannya datang ya, Kak. Oke. Senoga punya di arah jam 3. Tempenya di arah jam 7. Timun dan tomatnya di arah jam 10, kerupuknya jam 12, dan minumannya di arah jam 9. Oke, selamat makan Kak Andira. Iya. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Menurut pendapatmu, apakah fasilitas publik di sekitar kita dapat dikatakan telah mendukung sahabat disabilitas untuk beraktivitas? Tuliskan harapanmu terkait kondisi tersebut. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456.